Kue unik ini bikinnya sangat gampang banget, cocok sekali untuk dijadikan ide jualan. Langkah pertama, kita siapkan pan, masukkan 250 ml air, tambahkan dengan setengah sendok teh garam, lalu tambahkan 2 sendok makan margarin. Untuk penggunaan air boleh juga diganti dengan susu cair. Lalu bisa kita nyalakan apinya. Ini kita masak sampai airnya ini benar-benar mendidih dan juga sampai margarinnya benar-benar larut seperti ini. Lanjut kecilkan apinya, masukkan 150 gram tepung terigu. Kemudian ini bisa kita aduk secara cepat ya teman-teman. Kita aduk sampai adonannya menggumpal. Untuk apinya pastikan menggunakan api yang paling kecil. Ini kita aduk-aduk terus sampai adonannya kalis. Setelah adonan sudah menggumpal dan kalis, matikan apinya lalu pindahkan ke wadah lain. Ini bisa kita tunggu sampai adonannya hangat atau dingin. Setelah adonan sudah hangat atau dingin, kemudian masukkan 2 butir telur. Jadi telurnya ini kita masukkan satu persatu ya teman-teman. Lalu ini bisa kita aduk. Setelah itu bisa kita masukkan lagi 1 butir telur. Ini kita aduk-aduk sampai adonannya cukup tercampur. Nah, kemudian adonan ini akan saya mixer. Jadi ini kita mixer sampai adonannya benar-benar tercampur merata. Setelah adonan sudah tercampur merata seperti ini, kemudian bisa dimatikan mixernya. Lanjut, untuk adonannya ini akan saya pindahkan ke dalam plastik segitiga. Lalu plastiknya ini bisa kita ikat bagian ujungnya. Siapkan cetakan kue pie, kemudian ini bisa kita olesi menggunakan margarin. Untuk cetakannya ini saya menggunakan ukuran 7,5 cm. Lanjut, ini akan saya semprotkan adonannya ke dalam cetakan. Ini saya semprotkan mengikuti pola cetakannya ya teman-teman. Untuk cara mencetaknya bebas ya, tidak harus seperti ini. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini, jadi pada tahap ini bisa diulangi sampai selesai. Kita siapkan oven yang sebelumnya sudah dipanaskan ya. Lalu ini bisa kita panggang kurang lebih selama 25-30 menitan. Untuk suhunya saya pakai 185 derajat Celcius atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah sekitar 30 menitan dipanggang, selanjutnya ini bisa kita angkat. Untuk sisa adonannya bisa kita panggang menggunakan waktu yang sama. Ini kuenya sudah selesai kita panggang. Selanjutnya kuenya ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan 50 ml minyak sayur, tambahkan 1 sendok makan margarin, kemudian tambahkan juga 80 gram coklat putih. Jadi ini kita tim di atas air yang sebelumnya sudah kita didihkan. Jadi untuk airnya pastikan ini masih benar-benar panas ya teman-teman, supaya coklatnya bisa mencair sempurna. Setelah coklatnya sudah mencair sempurna seperti ini, bisa kita sisihkan dulu. Siapkan 70 gram tepung terigu, tambahkan setengah sendok teh baking powder dan juga 1 sendok makan susu bubuk. Kita aduk semua bahan lalu bisa kita sisihkan dulu. Siapkan wadah, kemudian masukkan 75 gram gula pasir atau sekitar 5 sendok makan. Tambahkan dengan secukupnya vanila. Lanjut kita masukkan 1 butir telur ukuran besar. Semua bahan ini bisa kita aduk dulu sampai benar-benar tercampur merata dan gulanya larut. Jadi harus dipastikan untuk gula pasirnya ini benar-benar larut sempurna. Setelah gula pasirnya sudah larut, kemudian bisa kita masukkan campuran tepungnya tadi.
Lalu ini bisa kita aduk sampai benar-benar tercampur merata dan pastikan tidak ada tepung yang masih menggumpal. Langkah selanjutnya bisa kita masukkan coklat yang sudah kita lelehkan tadi. Ini bisa kita aduk kembali sampai adonannya benar-benar tercampur merata. Setelah itu ini akan saya tambahkan secukupnya pasta rasa taro. Untuk penggunaan pastanya ini bisa disesuaikan ya, bisa di skip jika tidak suka. Nah, jadi untuk tekstur adonannya memang kental seperti ini. Setelah dipastikan semua bahan sudah tercampur merata, kemudian adonannya ini kita pindahkan ke dalam plastik segitiga. Langkah selanjutnya ini akan saya semprotkan adonannya ke dalam kulitnya yang sudah kita buat tadi. Jadi ini kita semprotkan tidak sampai penuh ya teman-teman, karena ini nanti kuenya akan mengembang. Untuk bagian toppingnya ini saya beri sedikit choco chip ya. Untuk penggunaan choco chip bisa di skip jika tidak suka. Setelah itu kuenya bisa kita panggang kembali. Jadi pastikan untuk ovennya sudah dipanaskan ya sebelumnya. Kemudian ini bisa kita panggang selama 30 menitan menggunakan suhu 175 derajat Celcius. Untuk lama pemanggangan bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah kuenya sudah matang, selanjutnya bisa kita angkat dan kita tunggu sampai agak dingin. Setelah kuenya sudah dingin, ini bisa kita keluarkan dari cetakannya. Jadi ini sangat gampang banget cara mengeluarkannya. Selanjutnya ini bisa kita kemas menggunakan mika seperti ini. Lalu bisa kita beri stiker ucapan supaya lebih menarik. Kue ini bisa tahan sampai 3 harian ya di suhu ruang. Untuk rasanya sendiri ini beneran enak banget, kalian harus coba resepnya. Harga jualnya bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing ya. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.